Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang modal desain pembelajaran dari GAPNI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Imade Alif Putra Kusuma Karang dengan NIM 2111 021 024 dan Imade Dutayani dengan NIM 2111 021 026. Pada pembahasan materi model desain pembelajaran GAPNI terdapat dua materi yang akan dibahas, yaitu langkah-langkah model pembelajaran GAPNI dan analisis kelebihan dan kekurangan model pembelajaran GAPNI. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu model pembelajaran GAPNI. Model pembelajaran GAPNI merupakan teori GAPNI yang terdiri dari peristiwa belajar menurut GAPNI. Dan siapa sih GAPNI itu? GAPNI merupakan Robert Mills GAPNI adalah seorang psikolog pendidikan yang berasal dari Amerika. Beliau lahir di Massachusetts pada tahun 1916. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang 9 peristiwa belajar GAPNI. Yang pertama ada gain attention atau dapatkan perhatian. Gain attention merupakan peristiwa atau kegiatan belajar yang perlu memperoleh perhatian, sehingga menimbulkan minat belajar dan dapat memusatkan perhatian kepada peserta didik. Yang kedua, informing learns of the objective atau beritahu tujuan pembelajaran. Kegiatan ini menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan mengetahui kemampuan yang perlu dikuasai setelah pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, stimulating recall of prior knowledge atau mengingat kembali. Kegiatan ini mampu merangsang munculnya ingatan tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya, dan juga menjadi persyaratan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, presenting the content atau menyampaikan materi. Kegiatan presenting the content ini merupakan kegiatan penyajian materi di mana dalam kegiatan ini dibutuhkan metode yang tepat, penekanan yang baik secara verbal, penggunaan contoh dan contoh, pemanfaatan ilustrasi, menunjukkan bagian yang penting, menjelaskan perbedaan. Nah, berbagai metode dan media yang tepat dapat digunakan untuk menyajikan materi sesuai dengan karakteristik materi atau karakteristik peserta didik dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, providing learning guidance atau memberikan panduan. Kegiatan ini memberikan bimbingan kepada peserta didik. Bimbingan belajar akan sangat dibutuhkan oleh peserta didik manakala mereka sedang mengalami hambatan atau kesulitan dalam memahami atau mempelajari sesuatu. Yang keempat, eliciting performance atau mendapatkan performa. Kegiatan eliciting performance, guru meminta peserta didik untuk menampilkan kinerja tentang apa yang telah dipelajarinya, sehingga hal ini dapat menjadi sumber informasi bagi guru tentang kemampuan untuk kinerja peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, providing feedback atau memberikan umpan balik. Kegiatan untuk kerja peserta didik akan menjadi bahan refleksi dan umpan balik bagi guru untuk mengambil keputusan dalam bimbingan peserta didik. Yang ke-8,
assessing performance atau menilai performa. Kegiatan utama pada langkah assessing performance adalah memberikan penilaian terhadap kinerja atau hasil belajar. Apabila hasil belajar yang dinilai berupa hasil belajar dalam ranah kognitif, maka instrumen penilaian yang tepat digunakan adalah tes. Sedangkan hasil belajar dalam ranah sikap dan keterampilan dinilai menggunakan instrumen non-tes seperti lembar observasi, kuesioner, ataupun wawancara. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, enhancing retention and transfer atau meningkatkan daya ingat dan pertukaran pengetahuan. Terdapat dua hal pokok dalam kegiatan ini, yaitu meningkatkan retensi dan transfer belajar. Retensi berarti pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar dan dapat tersimpan lama dalam memori peserta didik. Sedangkan transfer dalam konteks ini berarti menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebagai hasil belajar dalam menghadapi situasi baru dan memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran Gagne. Kelebihan model desain pembelajaran Gagne yang pertama itu mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang kedua itu memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dan yang terakhir itu dapat dikendalikan. Untuk yang selanjutnya itu kekurangan model desain pembelajaran Gagne. Yang pertama itu pembelajarannya hanya terpusat pada guru atau teacher-centered learning, di mana guru bersifat otoriter. Yang kedua itu komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat itu murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan mengaturkan pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni.